الرحيم. وقال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبأسراره وبأسراركم في الدارين آمين. الفصل 11 الإحسان في الأعمال أهم من الأعمال عند المحققين من العارفين أرباب البصائر واليقين، وذلك أن إقامة صورة الأعمال من صلاة وصيام وتلاوة وذكر الله تعالى من غير إحسان لها وإتقان وإحكام لمعانيها الباطنة وما يجب لله تعالى فيها من تعظيم وخشوع وحضور معه تعالى وتأدب بين يديه بما يليق ويناسب تلك الحضرة المقدسة وذلك الجناب الرفيع تعب وعناء محض لا طائل تحته. وإليه يشير قوله عليه الصلاة والسلام كمن قائم ليس له من قيامه إلا الشهر والتعب وكمن صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الحديث. وقال علي رضي الله عنه لا خير في تلاوة لا تدبر فيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'd. Faqala Syekhul Imam Qutbil Irsyad Ghasil Balad Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asn fid darin amin. Al-faslul 11. Ini kemarin Al-Faslul Asir Ustaz Ismail, Ustaz Taufik. Al-Faslul 11, fasal yang ke-11. Al-ihsan fil a'mal ahammu minal a'mali indal muhaqqiqin minal 'arifina arbabil basair wal yakin. Al-ihsan. Al-ihsan itu adalah memperbagusi, memperindah di dalam amal-amal. Ahammu itu lebih penting daripada pengamalan itu sendiri. Indal muhaqqiqin minal arifin, ketika atau menurut orang-orang yang ahli hakikah minal arifin, daripada orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, arbabil basair wal yakin. Orang-orang yang arifin yang memiliki mata-mata batin dan keyakinan yang betul-betul mantap di dalam hatinya. Maksudnya di sini yang dimaksud oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah ilmu hati. Kalau yang kita pelajari biasanya itu adalah ilmu zahir atau ilmu kulit. Kita sholat, ya sholat itu ilmu kulit. Soalnya yang namanya manusia kan terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Yang kita pelajari sholat, arkanu sholat, syurudus sholat, itu adalah zahirnya, kulitnya. Kemudian yang dimaksud di sini al-ihsan fil a'mal itu ruhnya, atau yang ada di dalam kulitnya. Kalau begitu kulit itu gak terlalu penting, ya tetap penting, ya kan? Kalau buah contohnya, buah duren contohnya, duren tanpa kulit ya bosok, ya. Buah duren tanpa kulitnya bosok. Kemudian cabai tanpa kulitnya juga rusak. Ini, jadi tetap arkanus sholah tetap dilakukan, wajib. Kemudian di dalamnya juga bagus, harusan bagus. Duren kulitnya bagus, di dalamnya juga banyak.
itu. Atau apa seperti duren montong, apalagi duren wa akhwatuha. Nah, jadi dohir sama batinnya sama-sama bagus. Yang dimaksud di sini al-ihsan fil a'mal ahammu, lebih penting minal a'mal. Dari pengamalan itu sendiri apa? Selain dohirnya, batinnya juga harus bagus. Jadi sholat ya, sholat, nggak apa-apa sholat. Apa namanya, wajib. Cuma ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Yaitu batinnya harus juga ikut sholat. Jadi yang sholat bukan mek dohiri tok, tapi batinnya juga ikut sholat. Baca Quran bukan cuma lisannya saja, tapi hatinya juga ikut baca Quran, mengetahui makna-maknanya. Ini. Wa dzalika anna iqamata suratil a'mal min salatin wa siyamin wa tilawatin wa dzikrillahi ta'ala min ghairi ihsanin laha wa itqanin wa ihkamin lima'aniha al-batinah wa ma yajibu lillahi ta'ala fiha min ta'zimin wa khushin wa hudurin minhu ta'ala wa ta'addubin baina yaday bima yaliqu yunasibu tilkal hadr al-muqaddas wa dzalikal janabur rafi' ta'abun wa ana'un. Ini jadi nganunya, jawabannya. Kemudian dan hal tersebut bahwasanya menegakkan bentuk amal-amal ibadah, melakukan gambaran ibadah yang dohir, sholat, rukun-rukun sholat ada berapa? 17. Wasiyam, rukun-rukun puasa ada berapa? 3. Apa saja? Berapa? Enggak ada yang tahu. Kalau tidak, ada berapa? Enggak ada yang tahu rukun puasa. Puasa pokoknya puasa ngono dok. Sudah itu dok. Itu kalau di dalam Risatul Jami kan sudah disebutkan apa an-niyah, wa tabi'itun niyah. Kemudian yang kedua adalah tarkul anil muftirat. Itu meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Lupa semuanya. Risatul Jami'ah nanti dibuka lagi. Kemudian watilawah dan membaca Quran, wa dzikrillahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min ghairi ihsan, dengan tanpa memperbagusi, laha wa itqan, dengan wa itqanin, dengan tanpa membagusi untuk amal ibadah tadi itu semuanya, salat, siyam, tilawah, zikir, wa itqanin, dengan tanpa mendalami apa yang dilakukan, wa hikamin lim'aniha, dan tanpa mengambil hukum-hukum, merasapi akan bacaan-bacaan, lim'aniha, untuk makna-makna di dalam akan amal ibadah tadi, al-batinah, yang batinah, wa ma yajibu lillahi ta'ala, dan apa-apa yang wajib dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala fiha, di dalam ibadahnya, di dalam ibadah semuanya tadi, min ta'zimin, berupa mengagungkan Allah, wa khusyu'in, dan khusyuk, hudur ma'ahu ta'ala, hudur bersama Allah SWT, wa ta'addubin, tanpa ada adab, baina yadai, di antara, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bima yaliku, dengan apa-apa yang layak dan pantas, wa yunasibu tilkal hadratal muqaddasah, dan dia itu tidak melakukan adab yang sesuai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Wa dzalikal janabur rafi' ta'abun wa ana'u mahdin la ta'ila tahta. Dan itu adalah suatu kepayahan. Suatu kepayahan. Dan wa ana'u mahdin, suatu hal yang kesusahan murni, atau sesuatu yang sia-sia, la ta'ila tahtahu, tidak ada panjangnya di bawahnya, maksudnya itu dok. Sebenarnya itu adalah kepayahan saja. Contohnya, maksudnya gimana? Masa enggak dapat pahala? Ya untuk kita mungkin yang kelas 1, kelas 2 mungkin dimakful lah, sholat ya sholat, pokoknya tangi bengi wis gak masalah sudah. Tapi yang sudah agak tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ini harus diperbagusi lagi.
sholatnya dikhusyui lagi ya. Kalau bisa kelas 1 ya sudah lebih khusyuk daripada yang sanawi, itu hebat. Kan seperti itu. Jangan sampai yang sanawi apa bandingannya kelas 1. Enggak tahu insyaallah. Ala kulli hal seperti itu. Jadi kalau sholat tanpa ada khusyuknya, itu di dalam sebagian kitab ini malah mendatangkan kepada azab itu lebih cepat. Apa itu di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah dan yang lain itu salat yang tidak ada khusyuk di dalamnya, la khusyu'a fihi fa huwa ilal uqubati asra, maka itu kepada siksa Allah Subhanahu wa taala itu lebih cepat. Ini lebih cepat. Ini bukan berarti selain ngono gak usah salat, gak urung kena azab, enggak gitunya. Masih ada kewajiban lagi setelah melakukan zahir, batinnya harus diperdalami lagi. Ya. Jadi kalau sholat yang khusyuk dimaknai atau diartikan apapun yang kita lafadzkan itu diartikan minimal pas takbir Allahu Akbar. Kalau 1 tahu kan artinya takbir Allahu Akbar? Ada yang enggak tahu? Kelas 1. Ini kan tengah tahu. Jadi pas takbir itu minimal ya dalam hatinya Allah Maha Besar. Kemudian Al-Fatihah diartikan juga sedikit-sedikit. Nanti Subhana Rabbiyal Azim itu dimaknai. Nah, ini apa mungkin yang besar-besar sudah paham. Tapi yang kecil-kecil ini apa mungkin untuk melatih kekhusyuan itu perbanyaklah doa ketika sholat. Jadi pas waktunya sholat itu tengah-tengah sholat banyak doa. Doa yang bagus, doa yang jelek, ya. Doa yang bagus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk melatih kekhusyuan. Ya. Makanya itu sebagaimana di dalam kitab Al-Hikam, segala sesuatu yang kita belum mendapatkan kelezatan di dalamnya, maka itu termasuk awam. Salat enggak nikmat, itu berarti kita awam. Walaupun kita paham syarat rukunnya dan furu'iyahnya itu paham. Al-madzhabul arba' kita paham, tapi sholat enggak khusyuk, enggak nikmat, itu berarti awam. Menurut di dalam kitab Al-Hikam. Puasa tahu syarat rukunnya gini. Tapi enggak merasakan nikmat, itu berarti belum termasuk orang-orang yang arif billah. Karena apa? Itu tadi, masih awam. Baca Quran kok sih gak iso nikmat, sih terpaksa, berarti awam. Apa lagi? Ya ini, zikir kepada Allah, wiritan kok sumpek. Ya, wiritan sumpek pegel. Duh, wah enak turut. Ya kan? Gak ada nikmat, berarti awam. Ada ingat ya, untuk memotivasi sedikit motivasi itu banyak. Wirid itu salah satu salah satu hal yang semangat ya, supaya semangat wirid. Itu wirid yang kita baca di situ, yang dibaca di pondok sini itu rujukannya adalah hadis. Jadi apapun yang kita baca itu adalah hadis yang pernah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pas kita membaca ini adalah suatu bacaan yang memang diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaan yang pernah dilafadzkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga Al-Quran yang hafal Nabi Muhammad SAW hafal kan itu binasil Quran juga. Ya, ini pernah dilantunkan, pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita apapun yang kita lakukan itu niati untuk meniru Nabi Muhammad SAW dan menggembirakan beliau. Kemudian wa ilaihi yushiru qauluhu alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu diisyarahkan, ditunjukkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamih illa sahar wa ta'ab. Berapa banyak orang yang qiyamul lail, tidak ada baginya di dalam qiyamnya kecuali cuma sahar wa ta'ab, yaitu begadang dan capek saja. Begadang dan capek. Ada orang kepingin wiritan semalam suntuk gak turu, wiritan sama sholat. Tapi arkan
sama surutnya enggak ada, sudah enggak sah. Enggak sah. Itu. Ada juga yang malam-malam enggak tidur tapi begadang ya, begadang. Pokoknya melean. Nanti jam 2 kodean. Jam 2 kodean. Kok waktunya sahur. Azan subuh ndang salat ndang turu. Alasannya kodean untuk menjaga bangunin orang. Alhamdulillah. Ya, watab dan capek. Ya kan yang namanya begadang ya capek. Nah, ini ada juga bisa dimaknai juga orang yang semalam dia itu wiritan, dia itu sholat, tapi melakukan hal-hal yang dilanggar. Ini enggak dapat pahala, dapat murka. Enggak dapat apa-apa, kosong ya. Ini. Kemudian wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Dan berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada dari puasanya tersebut kecuali cuma alju, lapar dan dahaga dan haus. Maksudnya apa? Masih melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa di dalam kitab Risalatul Jami'ah? Khamsun yuftirna sha'ima. Apa saja? Al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghumus sama wan nadhra bish. Alas al-hadis. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la khaira fi tilawatin la tadabbur fiha. Tidak ada kebaikan di dalam membaca Quran yang tidak ada tadabburnya di dalamnya. Lihat, ini yang berbicara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi enggak ada kebaikan di dalam bacaan Quran yang enggak ada tadabburnya. Lihat. Ini makanya kita baca Quran kan pokoknya baca. Kalau bisa direnungi juga seperti innallaha ghafurun kan itu, makanya itu hikmah, salah satu hikmah ya. Kenapa kita pas di dalam Al-Qur'an itu akhir-akhir itu innallaha ghafurur rahim wa kana bikulli syai'in alim. Itu kan artinya kan mudah. Yang mudah kan. Nah, itu resapi yang tahu artinya saja dulu. Mungkin untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk kan belum tafsir ya. Kelas 3 baru mulai tafsir. Nah, kelas 1, kelas 2 itu kan di akhir-akhir ayat itu kan banyak yang tentang menyebutkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Itu resapi pada makna-makna yang kalian paham. Apapun itu, walaupun satu kalimat. Itu makna itu resapkan dalam hati. Ini supaya ada bekas, ada asar, ada pengaruh di dalam setelah membaca Quran dan sebelumnya itu timbul mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini la khaira fi tilawatin la tadabbur fiha. Makanya itu ya, bacaan yang bagus sama bacaan yang biasa itu terkadang pahalanya sama. Pokoknya enggak merubah ayat, enggak merubah makna. Ya, pokoknya enggak merubah makna. Bacaan orang tua umur 70 tahun sama anak umur 10 tahun, bacaannya sama. Enggak merubah makna. Pahalanya sama. Tapi beda dengan orang yang bacanya itu dengan tadabbur, mengetahui makna-maknanya, meresapi apa yang dibaca. Ini beda jauh, pahalanya beda jauh. Itu. Makanya kita harus semangat dalam mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti pas tafsir bahasa Arab itu semuanya ya. Supaya nanti beda antara bacaan orang yang tahu maknanya dengan yang enggak tahu maknanya. Ini sangat jauh. Pahalanya pun jauh. Nah, kerok banget. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa rubbama yarji'ul mubashiru li suril amali min ghairi ihsanin laha ma'at ta'bi fiha bi syai'in min ismi kama yaqa'u dzalika li ba'dil mura'ina wa man la yuhsinu qira'atahu fi salatihi wa ruku'ihi wa sujudihi
ولا يقيمهما على الوجه الواجب عليه فيكون قد بشر عبادة باطلة يتعب فيها ويأثم بسببها فإذا عملت فأحسن وأعطي كل وظيفة من عملك ما يجب لله تعالى فيها وما يستحب من الأحكام الظاهرة والمعاني الباطنة من الحضور مع الله تعالى والإخلاص له وحسن العذاب بين يديه تعالى فيكون عمل القليل الذي تحسنه أفضل عند الله وأزكى من العمل الكثير الذي لا تحسنه ولا تقيمه لله تعالى كما يجب وكما ينبغي فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك. Kemudian warubbama yarji'ul mubashir li suwaril a'mali min ghairi ihsan laha ma'at ta'ab fiha bi syai'in min al-ithm. Dan kadang-kadang kembali orang yang melangsungkan li suwaril a'mal al-mubashir, orang yang melangsungkan atau mengerjakan terhadap gambaran-gambaran amal ibadah min ghairi ihsan, dengan tanpa bagus, dengan tanpa memperbaikinya, laha untuk amal-amal ibadah tersebut, ma'at ta'ab, selain kembalinya itu bersama dengan kepayahan, fiha di dalam ibadahnya, bisyai'in minal isim, dengan sesuatu dari dosa. Maksudnya apa? Terkadang orang yang melakukan amal ibadah itu bukan pahala yang didapat, cuma capek, terkadang malah ada dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita di sini mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu tadi. Ilmu-ilmu yang bagaimana caranya kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat. Ya, sesuai syariat, sesuai yang digariskan atau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan sudah kacau, ya kan? Yang zaman sekarang itu kacau memang. Takaran soleh itu, takaran soleh. Orang soleh itu takarannya dunia atau ukhrawinya? Ukhrawinya, ya kan? Terkadang ya itu tadi, zaman sekarang enggak. Takaran soleh api itu bukan ukhrawi, tapi duniawi. Lek duniawinya api, ya wis berarti api gitu. Zaman sekarang kan seperti itu. Ya, gara-gara apa ya? Disebabkan apa banyak oknum-oknum yang dia itu enggak mengamalkan ilmunya. Ya. Ini banyak kejadian-kejadian yang apa miris kalau kita nanti banyaklah kalau kita di luar itu ashabul ilm atau orang-orang yang memiliki ilmu itu ilmunya itu tidak untuk apa manfaat, tidak untuk manfaat dirinya dan keluarganya, tidak, tapi untuk nafsunya saja. Itu. Nah. Kama yaqau dzalika li ba'dil mura'in, sebagaimana telah terjadi, sebagaimana yang terjadi hal tersebut li ba'dil mura'in, untuk sebagian orang-orang yang riya. Wa man la yuhsinu qira'atah, dan orang yang tidak bisa membagusi bacaannya, fi salatihi, di dalam salatnya, wa ruku'ihi, rukuknya, wa sujudihi, sujudnya, wala yuqimuhum al wajib alaih, dan dia tidak menegakkan akan rukuk dan sujudnya sesuai bentuk yang wajib yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya orang murain, orang riya. Orang riya. Ya orang riya tahu, makanya di dalam Al-Qur'an lihat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u alladzi la yuhdu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka neraka wail bagi orang-orang yang salat. Ini ada terusannya loh. Orang salat maksudnya fawailul musalladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya itu lalai. Ini ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan dia itu lalai dari waktunya, jadi mengerjakannya di luar waktu.
waktunya habis dia baru sholat. Ini masuk kepada sahun. Ada juga sahun, yaitu apa? Dia sholat tapi enggak khusyuk. Ini. Kalau enggak gitu, alladzina hum yuraun. Dia sholat tapi dia itu riya. Ini dapat dosa, enggak dapat pahala, dapat dosa. Itu. Makanya itu nanti di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya banyak orang-orang yang sholat ketika dinampakkan akan pahalanya enggak dapat pahala. Kemudian protes dulu, mana ini pahala saya kok enggak ada, padahal saya ini ahli sholat, ahli gini-gini. Kemudian disebutkan bahwasanya dijawab oleh malaikat, bukankah kalian itu sholatnya untuk makhluk? Bukankah bacaan bagusmu itu kepingin dapat pujian dari orang? Bukankah kau alimnya itu kepingin dipuji sama orang? Ya sudah, sekarang minta pahala kepada orang tersebut. Nah, ini jadi kalau riya seperti itu. Nah, jadi enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, itu. Jadi itu ya, kalau riya seperti itu. Jadi nanti minta pahalanya kepada orang yang diriai, kepingin didelok kan. Riya sama sum'ah. Kalau riya itu apa? Kepingin dilihat. Kalau sum'ah kepingin terkenal. Sum'ah kan kepingin didengar, maksudnya kepingin terkenal. Alhamdulillah seperti itu. Atau dia itu tidak menegakkan sesuai akan bentuk yang wajib. Nah, ini banyak, berapa banyak imam-imam yang dia itu bacaan Al-Fatihahnya saja tidak benar. Kemudian sudah jadi imam. Nah, ini kan sudah melanggar ini. Wajib dia itu kena sanksi nanti kan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk patokan guru kita bersama. Al-Habib Al-Habib bin Salman Ahmad al-Idrus itu ketika ada giginya yang kan sudah agak sepuh itu giginya ada yang lepas. Itu Habib Al-Habib enggak mau jadi imam. Khawatir ada bacaannya yang ngowos. Saking hati-hatinya beliau. Saking hati-hatinya beliau. Ini sekarang enggak, sebagian masjid-masjid atau sebagian musola wis pokoke iso ngimami. Itu bacaannya mbu bener mbu ora. Ini sudah. Ini menanggung jamaah-jamaah. Meskipun lho kan insyaallah rahmati pangeran ku luas. Lho ya ngono-ngono tapi aja ngono. Kan gitu. Ya kan. Ini repot tuh. Terkadang makanya Imam Syafi'i itu paling paling berat itu kalau debat sama orang bodoh. Itu kalah itu. Katanya Imam Syafi'i, saya ini kalau enggak kuat maksudnya pasti kalah debat itu kalau sama orang bodoh. Soalnya apa ya itu tadi, sakerpe dhewe. Ini repot. Ini seperti ini kan akalan-akalan mereka. Dan itu ya sudah enggak sesuai jalurnya, sesuai pikiran mereka. Kan repot musuh wong bodoh iki. Terkadang jujur disalah, enggak jujur tambah ya apa. Ini repot nah. Musuh wong bodoh iki repot. Kemudian fayakunu qad bashar ibadatan batilah yat'abu fiha wa ya'samu bisababiha. Fa idza amilta fa ahsin. Itu salah harokatnya. Fa idza amilta fa ahsin. Maka fayakunu maka ada qad basyara, sungguh dia itu melangsungkan ibadatan suatu ibadah batilatan, ibadah yang batal, enggak sah. Yat'abu fiha, dia itu capek di dalam ibadah tersebut, wa ya'samu, dan dia berdosa bisababiha, dengan sebab ibadah tersebut. Maka fa idza amilta fa ahsin, maka apabila dia itu maka apabila engkau beramal ibadah fa ahsin, maka perbagusi. Wa a'ti kulla wazifatin min amalika ma yajibu lillahi ta'ala fiha, dan berikanlah semua akan kesibukanmu min amalika, dari amalmu, ma yajibu lillah, apa yang wajib untuk diterima oleh Allah, atau apa yang wajib menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala fiha, di dalam ibadah tersebut. Wa ma yustahabbu minal ahkamil zahirah, dan apa yang disunnahkan daripada hukum-hukum yang zahir. Wal ma'anil batilah, dan makna-makna yang batin. Minal hudur ma Allah, daripada hudur, hadir ma Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas,
dan ikhlas lahu, memurnikan niatnya tersebut, ibadahnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnil adab, dan bagusnya adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya ini saya ada syairan yang sampai sekarang terbekas, ya, apa yang ada di dalam kitab Akhlaqul Banin. Apa namanya? Dalam syairan terbekas, atil ma'iyyata haqqaha walzam lahu husnal adab wa'lam annaka abduh fi kulli hal wa huwa rabb. Atil ma'iyyata haqqaha walzam lahu husnal adab wa'lam annaka abduh fi kulli hal wa huwa rabb. Ini bagus, syairnya bagus. Berikanlah al-ma'iyyah, kebersamaanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak engkau bersama Allah Subhanahu wa taala itu berikan. Kalau kau seandainya bersama Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus engkau lakukan? Walzam lahu husnal adab, dan lazimilah, teruskanlah, selalulah untuk melakukan husnal adab, adab yang bagus. Wa'lam, dan yakinlah engkau, ketahuilah engkau, kenallah engkau bahwasanya annaka abdu, engkau itu adalah budaknya Allah Subhanahu, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan yang namanya abdu kan bisa diartikan budak atau hamba. Maksudnya yaitu tadi budaknya. Maksudnya kita harus siap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlaknya budak kepada tuannya, seakan seperti itu. Wa'lam annaka abdu, engkau ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba, seorang budak, apa yang harus dilakukan kepada tuannya? Sementara tuannya itu setiap saat bersamanya. Fi kulli hal wa huwa rabb. Di setiap keadaan Allah Subhanahu wa taala bersama dia. Fi kulli hal wa huwa rabb. Dan setiap keadaan juga Allah tetap Rabb, Tuhan, Sang Pencipta. Ada juga ada orang-orang yang agak berpikiran agak kurang loh ya. Ini mengatakan apa namanya? Rodok kemelindi, apanya? Rodok metuwek lah. Gak usah, aku gak manut aturan teko agama Islam itu. Terlalu banyak aturan. Ada kan orang yang mengatakan seperti itu kan ada aja. Wis pokok ingin lah wis diterima. Jadi enggak mau apa namanya? Walhasil kepingin aturannya itu diatur sendiri. Syariat itu kepingin ngatur sendiri lah, kasan seperti itu. Jawabannya ulama ya gampang. Kalau ada orang mengatakan seperti itu ya langsung jawab aja dengan kalimat yang sederhana. Ya sudah, kalau enggak mau ikut Nabi, enggak mau ikut aturannya Allah SWT, silahkan mencari Tuhan yang selain Allah. Ojo meneng di bumi ya Allah, ojo meneng di ciptaan ya Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Enak kan? Bunang di. Kan seperti itu. Jadi kalau kemelindi ya bisa ojo meneng di bumi. Lek langit, ojo di langit itu ciptaane pangeran. Fayakunul amalul qalilul ladzi tuhsinuhu afdala indallah wa azka minal amalil katsiril ladzi la tuhsinuhu wa la tuqimuhu lillahi ta'ala. Dan keberadaan al-amalul qalil, amal ibadah yang sedikit, yang engkau tuhsinuhu, engkau membaguskannya, engkau memperbagusinya, dan engkau menghayati apa yang kau lakukan tersebut, itu afdhalah, itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa azka, dan lebih bersih daripada amal banyak tapi tidak diperbagusi. La tuhsinu wa la tuqimuhu lillah, dan tidak menegakkannya karena Allah Subhanahu wa taala, kama yajibu, sebagaimana wajibnya dan sebagaimana layaknya. Fa'lam dzalik wa'mal alaih, maka ketahuilah hal tersebut dan beramallah atasnya. Wallahi tawalla hudaka, dan Allah yang akan memberikan petunjuk. Semoga engkau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal sedikit itu pokoknya bagus, itu lebih afdal daripada amal yang banyak tanpa diperbagusi. Makanya di dalam kitabnya Al-Habib Abdul Al-Haddad yang lainnya seperti kitab Manasu'ihud Diniyah itu kan disebutkan, kalau ada orang baca Quran 1 jam 1 juz dengan
Ada yang baca Quran 1 jam 2 juz. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Hah? Yang 1 juz 1 jam. Kenapa? Yang 1 juz 1 jam, walaupun bacaannya sedikit, tapi hudur di dalamnya itu lebih afdol, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacanya cepat tapi gak jelas, kayak ngeruang. Wah, ini baca pembatin menisan gak usah metu swara lah ngono. Kan ada kan yang baca seperti itu. Wis didelok ae wis ibadah kah. Harus tahu apa namanya? Makanya undang-undang itu dari syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang memberikan undang-undang, bukan kita. Kalau kita terkadang wis maca Quran semono iku. Ada kan yang ngomong seperti itu. Ini salah kaprahnya di situ apa? Orang-orang awam itu kan seperti itu. Apalagi contohnya sholat. Ini ada juga sholat itu gak usah suwe-suwe, yang penting apa cepat, penting diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini kena apa nafsu nganu. Alakul hal seperti itu. Jadi diusahakan. Jadi membaca Quran itu sambil dimaknai. Paling enggak apapun lafaz apapun yang bisa diartikan, artikan dan dimaknai. Salah apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala kataba al-ihsan ala kulli shay'in فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحة الحديث فانظر وتفهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء تعرف أن الأمر بالإحسان آم في كل شيء وهو عين الأشياء حتى إنها إذا انفكت عنه صارت سيئة قبيحة أو غير حسنة ولا مليحة. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat bagus atau mewajibkan untuk memperbagusi atas segala sesuatu. Katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan untuk memperbagusi segala sesuatu, semuanya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh, maka perbagusilah di dalam pembunuhan tersebut. Contohnya hewan yang boleh dibunuh apa? Apa? Ular. Apalagi? Cicak. Waisub. Ya, ular contohnya. Ular, kalau mau bunuh ular, contohnya, itu kan nggak boleh dibakar juga. Atau bakar nggak boleh dibakar, haram hukumnya. Bunuh cicak, memang 1 kali pukulan mati 100, 2 kali 90. Kasih batu saja. Tapi kalau sampai lebih dari 3 kali, dok, karena menyiksa. Jadi Allah mewajibkan itu untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Makanya dalam sesuatu itu Allah Subhanahu menyebutkan katabal ihsan ala kulli syai' ini sangat lebar. Jadi masalah nyembelih saja itu untuk diperbagusi. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian itu mau menyembelih maka perbagusilah sembelihan tersebut. Ya kan? Ada seorang sahabat ketika ada seorang sahabat yang mau menyembelih tapi disah di depannya hewan yang mau disembelih. Itu Nabi marah. Apakah kau ingin membunuh hewan tersebut 2 kali pembunuhan? Loh, enggak tahu, tetap ngeri. Jadi apalagi membunuh di depannya temen nih. Ini biasanya di kampung-kampung itu kan seperti itu. Pas Idul Adha itu.
kambingnya banyak kan, pokoknya langsung ngambil satu ngek. Itu yang lainnya lihat. Nah, ini kan haram, itu menyiksa. Itu fa'asunu dzibha. Jadi suruh untuk betul-betul ditajam itu pisaunya. Kemudian jangan dilihat oleh hewan yang lainnya. Daripada fa'asunu dzibha. Itu semuanya, makanya di dalam katanya Habib Abdul Ahad istilahnya, "Fandur wa tafaham qaulahu sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala katabal ihsana ala kulli syai." Maka lihatlah dan fahamilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk memperbagusi atas segala sesuatu. Contohnya juga salam. Ketika ada orang mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Makanya di dalam Al-Qur'an, "Wa tahiyatu bi tahiyat fahayu bi ahsana minha au rudduha." Salam, assalamualaikum. Minimal jawabnya waalaikumsalam. Podo. Tapi yang disunnahkan ditambahi. Kalau ada temannya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih lengkapnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Apabila kalian itu ditahiyati, diucapkan salam, maka fahayu bi ahsan minha, maka jawablah dengan lebih bagus. Ditambahi warahmatullah. Itu. Kalau enggak gitu, auruduha atau sama minimal. Itu. Contohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak makan bersama, Nabi ikut makan bersama. Tapi suatu saat Nabi juga ngundang mereka. Ini daripada al-ihsan. Segala sesuatu itulah. Allah Subhanahu wa taala mencatatkan atau mewajibkan untuk memperbagusi atas segala sesuatu. Ta'arif, engkau pasti mengetahui annal amra bil ihsan amun fi kulli syai. Bahwasanya perkara untuk memperbagusi itu amun, itu umum di segala sesuatu. Wa huwa ainul asya, dan dia itu adalah sumbernya segala sesuatu. Hatta innaha idzan fakkat anhu, sampai-sampai apa sesungguhnya hal tersebut, sumber tersebut seandainya enggak ada, infakat pasti lepas darinya. Sorot sayyi'atan, maka menjadilah amal tadi yang tidak diperbagusi, sayyi'atan qabiha, menjadi jelek, qabiha. Au ghairu hasanah, tidak bagus, wala malihah, sedap, atau tidaklah walasil tidak malihah, itu sesuatu yang nikmat atau yang bagus. Itu. Jadi segala sesuatu kalau al-ihsan itu kan ya otomatis tadi menjadikan sayyi'ah, amal tersebut jelek. Ini jadi kewajiban kita di sini, selain kita mendirikan dohir, batinnya hendaknya juga dilatih. Zikir, wiritan, walaupun awalnya itu memang agak berat ya kan. Mungkin kelas 1 ini kan agak kelas 1 ini mungkin agak semangat. Kelas 1 ini sebenarnya agak semangat. Soalnya si awal-awal. Kelas 4, kelas 5, kelas 3 ini mulai metu asli nih. Ya. Makanya itu di dalam maqalah itu namanya? Al-istiqamah awaluha kulfa wa akhiruha ulfa. Istiqamah itu awalnya kulfa, paksaan. Ya. Awalnya apa? Paksaan. Wa akhiruha ulfa, dan akhirnya menjadi suatu kesenangan. Ini. Jadi yang namanya istiqomah itu gak iso langsung moro-moro enak itu gak bisa. Enak men. Aku ya kepingin lah. Istiqomah. Ini harus ada paksaan dulu, baru nanti ulfa, ada kesenangan. Makanya nanti kalau meninggalkan sekali saja itu seperti berat. Seperti harinya itu kok sumpek. Ada yang kurang enak. Nah, ini termasuk daripada ciri-ciri mukmin yang insya Allah dia itu akan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah. Apalagi sekarang Ramadan banyak-banyak baca Quran, hendaknya itu tadi diperdalami, dimaknai, walaupun satu kata, dua kata, yang paham saja. Itu nggak harus cepet-cepetan. Tapi ya ojo langsung wis aku gak cepet-cepetan, penting kan gak oleh cepet. Bukan saya mengatakan seperti itu, ini nanti males-malesan baca nih. Bukan. Itu tapi ditambahi. Selain banyak baca, ditambahi memahami
Al-Quran tersebut dipahami, ya. Supaya dapat pahala double, pahalanya berlipat-lipat. Beda antara bacaannya orang yang memahami Al-Quran dan tidak, itu beda banyak daripada di luar-luar sana. Ini ya memang agak ngawur-ngawur sudah. Hasil seperti itu. Ada orang yang tatuan suruh imam, bacaannya nggak bagus suruh imam. Alasannya apa? Penting masjidnya rame. Loh, ini ya apa? Ini penting masjidnya rame. Ada yang seperti ini. Kan rahmati pangeran, masya Allah. Ini nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Itu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.